wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setia Nisa dari kelas SIKC 1D. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir mata kuliah dasar-dasar pemrograman di semester 1 ini dengan tema program penghitung usia dan menentukan kategori usia. Nah, untuk latar belakang sendiri, tugas akhir ini sangat penting dalam konteks pembelajaran pemrograman karena memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan konsep-konsep dasar pemrograman dalam konteks yang nyata. Rumusan masalah yang saya hadapi dalam membuat program ini, yang pertama ada perhitungan usia yang tepat. Cara menghitung usia dengan tepat berdasarkan tanggal, bulan, tahun lahir, dan tahun sekarang. Yang kedua ada validasi input pengguna. Data yang dimasukkan itu harus valid, misalnya bulan harus dalam rentang 1-12 bulan, tanggal juga harus dalam 1-31 gitu. Terus yang ketiga ada kategori usia yang tepat, mengkategorikan usia ke dalam kelompok kategori usia yang tepat. Nah, misalnya ada balita dengan rentang umur 0-5 tahun, anak-anak 6-12 tahun, dan seterusnya. Terus tujuan penelitian yang saya buat ini, yang pertama ada mengembangkan kemampuan dalam memahami serta menganalisis. Yang kedua, menghitung usia secara akurat. Terus yang ketiga, memberikan informasi kategori usia kepada pengguna yang ingin mengetahui usia dan kategori usianya. Struktur dasar dalam pemrograman yang saya buat ini, yang pertama ada variabel, yang kedua ada operasi aritmatika. Operasi aritmatika yang saya gunakan itu pengurangannya untuk adalah prosesnya. Terus yang ketiga fungsi, yang keempat percabangan, yang kelima perulangan, yang keenam pengenaan error, yang kelima ada yang ketujuh ada modul datetime. Nah, modul datetime ini untuk menangani tanggal dan waktu. Langkah-langkah pemrogramannya itu ada analisis masalah ya, mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah yang akan dipecahkan. Yang kedua ada merancang algoritma, menyusun langkah-langkah yang jelas dan logis untuk memecahkan suatu masalah. Yang ketiga ada pengkodingan ya, tentu saja menulis kode berdasarkan desain atau algoritma yang telah dibuat. Terus ada debugging, yaitu uji coba dengan berbagai skenario. Nah, pembahasan hasil programnya itu program ini ialah sebuah aplikasi sederhana untuk menghitung usia seseorang berdasarkan tanggal lahir yang dimasukkan oleh si pengguna, serta menentukan kategori usia yang sesuai dengan hasil perhitungan usia tertentu. Program ini akan menghasilkan usia ke dalam beberapa kategori, yaitu balita 0-5 tahun, anak-anak 6-12 tahun, remaja 13-19 tahun, terus ada dewasa 20-59 tahun, lanjut usia 60 tahun ke atas. Nah, kesimpulan yang saya dapat flowchartnya ya, atau langkah-langkahnya, algoritmanya begitu. Di sini saya mendeklarasikan terlebih dahulu ya, di sini ada hitung usia, terus tanggal lahir juga dideklarasikan, outputnya juga, terus ada menginput tanggal lahir, terus mendeklarasikan bulan lahir, menginput juga bulan lahir, deklarasikan tahun lahir dan tahun sekarang juga. Jangan lupakan menginput ya. Terus untuk prosesnya di sini saya menggunakan operasi aritmatika pengurangan yang telah saya sebutkan tadi. Tahun sekarang dikurangi tahun lahir. Nah, di sini outputnya usia Anda saat ini. Terus di sini ada pemanggilan untuk usia, hitung usia. Nah, di sini percabangan ya, percabangan menggunakan if false true begitu. Di sini percabangannya untuk usia lebih dari 60 kategori lanjut usia, lebih dari 20 kategori dewasa,
lebih dari 13 kategori remaja, lebih dari 6 kategori anak-anak, dan kalau lebih dari 0 itu tentu saja balita. Ya, kalau kurang dari 0 ya usia tidak valid begitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga tentang programnya. Sini ada fungsi ya, def hitung usia dengan bulan-bulannya. Di sini kita dapat menginputkan nama bulan juga dengan angka ya, bisa, terus dengan kata-kata juga bisa. Di sini nah di sini itu bulannya dengan dalam rentang 1 sampai 12 bulan ya. Terus tanggalnya juga 1 sampai 31. Nah, di sini operasi aritmatikanya. Pengurangannya tahun sekarang dikurangin tahun lahir. Nah, ini ada koreksi usia jika bulan dan tanggal lahir belum terlewati di tahun berjalan itu akan dikurangi usia 1 tahun. Misalnya sekarang tanggal 12 ya. Nah, 12 Desember 2024. Si pengguna ini menginput tanggal 25 Desember tahun 2006 misalnya. Kan harusnya kan kalau misalnya menyesuaikan tahun itu kan udah mencapai 18 tahun ya dia ya, tapi karena tanggalnya belum terlewati, jadi usianya dikurangi 1 tahun ya, aslinya 18 tahun jadi 17 tahun begitu. Nah, di sini juga percabangan ya yang saya sebutkan tadi di algoritma ini. Terus di sini juga ada pengulangan. Masukkan tanggal menginput ya si pengguna, masukkan tanggal lahir di sini dalam rentang waktu 1 sampai 31. Terus bulan juga ini bisa Januari atau 5-nya saja. Nah, bulan 5 begitu. Terus ada masukkan tanggal lahir, masukkan tahun sekarang juga. Nantinya begini. Nah, di sini juga ada pengulangan ya. Ditanyakan dulu kepada posisi pengguna, apakah Anda ingin melanjutkan program? Kalau N berarti no ya, berarti tidak kan. Terus kalau ya berarti iya, lanjut begitu. Nah, sini pengujian programnya. Kita run. Nah, di sini masukkan tanggal lahirnya kita yang saya sebutkan tadi ya, contoh ya. Tanggal 25. Nah, di sini saya akan menuliskan Desember. Nah, masukkan tahun lahir 2006. Masukkan tahun sekarang 2024 ya. Nah, tuh kan usianya 17 tahun ya, harusnya kan 18 tahun kan, tapi karena belum terlewati, berarti itu 17 tahun gitu. Di sini saya akan mengetik ya. Nah, masukkan tanggal lahir. Ini juga kategorinya remaja ya. Kita coba kategori yang balita. Tanggal 2. Nah, di sini bulan lahirnya kita mencoba angka ya. Angka tanggal 7, bulan 7 misalnya. Pasangan tanggal lahir 2019. 2024. Nah, usianya 5 tahun kategorinya dengan balita. Nah, coba kita ya lagi. Terus kita masukkan yang Februari ya. Misal tanggal 29. Enggak. Iya 29. Itu kan terjadi kalau 29 Februari itu kan 4 tahun sekali ya. Berarti kalau misalkan tahun lahir berarti itu 2024 dikurangi 4 berarti 2020. Coba 2024.
Nah, 4 tahun balita juga. Kalau misalkan yang bukan 2020 gimana? Coba ya. Berarti ini tanggal 29 Februari. Sebentar lahir berarti coba 2012 2012 2024 24. Nah, di sini kita coba ketik N ya. No, nah itu dia hasilnya. Terima kasih karena telah menggunakan program ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.